Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hashtag TV kembali lagi di hadapan Anda semua untuk memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah seputar dunia Islam. Kali ini, Hashtag TV akan membahas tentang beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan akan masuk ke dalam neraka. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta membantu perjuangannya. Namun, dari sekian banyak dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa di antara mereka yang melenceng dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Siapa sajakah mereka dan perbuatan apa yang mereka lakukan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka akan masuk ke dalam neraka? Berikut ulasannya. Yang pertama, Kirkirah. Yang kedua, Kuzman. Suatu hari, dalam pertempuran yang telah berlaku di antara pihak Islam dan pihak musyrik, kedua belah pihak berjuang dengan hebat untuk mengalahkan antara satu sama lain. Tiba saat pertempuran itu diberhentikan seketika dan kedua pihak pulang ke markas masing-masing. Di sana, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah berkumpul membincangkan tentang pertempuran yang telah berlalu itu. Peristiwa yang baru mereka alami itu masih terbayang-bayang di ruang mata. Dalam perbincangan itu, mereka begitu kagum dengan salah seorang dari sahabat mereka, yaitu Kuzman. Semasa bertempur dengan musuh, dia kelihatan seperti seekor singa yang lapar, memakan mangsanya. Dengan keberaniannya itu, dia telah menjadi buah mulut ketika itu. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Kuzman, kata salah seorang sahabat. Mendengar perkataan itu, Rasulullah SAW pun menjawab, sebenarnya dia itu adalah golongan dari penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran mendengar jawaban Rasulullah SAW itu. Bagaimana seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah menegakkan Islam bisa masuk ke dalam neraka? Para sahabat berpandangan antara satu sama lain saat mendengar jawaban Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW sadar para sahabatnya tidak begitu percaya dengan ceritanya. Lantas baginda berkata, semasa Kuzman dan Aqsam keluar ke medan perang bersama-sama, Kuzman telah mengalami luka parah akibat ditikam oleh pihak musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Dengan segera Kuzman meletakkan pedangnya ke atas tanah, manakala mata pedang itu pula dihadapkan ke dadanya. Lalu dia terus membenamkan mata pedang itu ke dalam dadanya. Dia melakukan perbuatan itu karena dia tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Akhirnya dia mati bukan karena berlawanan dengan musuhnya, tetapi membunuh dirinya sendiri. Melihat keadaan yang parah, ramai orang menyangka bahwa dia akan masuk surga, tetapi dia menunjukkan dirinya sebagai penduduk neraka. Dan yang seperti kita ketahui, Kuzman sendiri datang ke medan perang bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun melainkan karena desakan para wanita-wanita di desanya yang terus menghujatnya karena tidak mau ikut berperang. Karena kesal, akhirnya ia pun ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Ar-Rajal bin Unfuah. Pada awalnya, Ar-Rajal bin Unfuah mendapatkan tugas untuk mengajar penduduk Yamamah akan sesatnya Musailamah Al-Kadzab, menentang Musailamah dan menggagalkan usaha Musailamah untuk diakui menjadi nabi di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di tengah jalan, Ar-Rajal bin Unfuah terpengaruh dan lalai dari tugasnya. Malah sebaliknya, dia menjadi pembela eksistensi Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi palsu. Saif bin Umar meriwayatkan dari Tulaihah dari Ikrimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari aku duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok orang. Di tengah kami hadir Ar-Rajal bin Unfuah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Kemudian aku perhatikan bahwa seluruh yang dulu hadir telah wafat dan yang tinggal hanya aku dan Ar-Rajal. Aku sangat takut menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, hingga akhirnya Ar-Rajal keluar mengikuti Musailamah dan membenarkan kenabiannya. Sesungguhnya fitnah Ar-Rajal lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Musailamah, karena pengikut Nabi palsu ini semakin yakin kepada Musailamah dan semakin bertambah jumlahnya, maka disinilah fitnah terbesarnya. Hal ini
Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari gurunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah beberapa sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan akan masuk ke dalam api neraka. Wajiblah bagi kita untuk menjadi pengingat bagi diri sendiri dan orang lain agar tidak lalai dalam menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan. Sekelas sahabat Nabi yang melihat dan berinteraksi bersama Nabi SAW pun tidak luput dari ancaman perihnya api neraka. Apalagi kita yang hanya memiliki iman yang begitu tipis dan masih begitu mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari siksaan api neraka.